Elmo Lovers, jumpa kembali dengan saya Chef Denny dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Coklat. Nah, hari ini bersama saya kita akan membuat coklat Devil's Cake. Nah, ini pasti teman-teman udah tahu semua ya, ini coklatnya enak banget. Dari sponsnya, dari ganas yang kita pakai. Nah, kalau mau enak seperti yang kita buat hari ini, bahan-bahannya seperti berikut ya. Ini bahan-bahan nanti saya gunakan. Di sini ada telur, gula pasir, ada susu bubuk, kemudian ada tepung, susu cair. Di sini ada SP Maxi 68, vanila, dan Avena margarin, dan Elmer coklat bubuk yang African Red 20-24%. Kemudian saya pakai coklat kompon juga, Elmer Classic Kompon, bisa ya. Nah, pertama kita kerjakan itu seperti membuat brownies. Nanti tekstur bolunya itu dia sedikit padat tapi lembab. Nah ya, dia padat lembab. Jadi Devil's Cake itu beda dengan spons yang kayak bolu-bolu cake tart gitu. Dia kalau yang itu kan biasanya ringan, ini dia lebih agak berat, padat tapi masih ringan gitu ya. Unik ya. Nah, jadi disimak aja. Jadi bahan-bahan yang saya pakai ini Elmer Dark Kompon Classic. Ini akan saya cairkan terlebih dahulu, dilelehin. Kemudian margarin ya, kita gabung aja. Avena margarin. Oke. Ini kita lelehkan lebih dulu. Bisa di steam atau menggunakan microwave ya. Kita tinggal aduk aja nih sampai dia lumer. Tuh ya, lumer. Nanti baru kemudian kita masukkan susu cair. Susu cairnya sudah suhu ruang ya, jadi nggak terlalu dingin dari kulkas. Ini kemudian kita masukkan susunya. Oke. Nah, kalau sudah tercampur gini kita sisihkan. Sekarang kita kerjakan untuk bolunya. Oke, ini kita sisihkan. Di sini saya pakai 5 butir telur ya, telur utuh. Oke. Kemudian gula pasir. Nah, untuk cake-cake jenis ini yang biasanya butuh karakter yang dia padat, tebel tapi lembab, sebenarnya kita membutuhkan tambahan baking powder atau baking soda, atau bisa digabung keduanya. Tapi di sini aku mau kasih tahu ke teman-teman bahwa dengan menggunakan SP aja juga bisa ya. Kita bisa dapatkan hasil yang sama ya. Ini aku tambahkan SP. Nah, di sini kita mixer bolunya itu di sekitar 60% ya, 60-70% ya, dan ngembang, jangan terlalu ngembang. Karena kalau terlalu ngembang nanti malah teksturnya jadi spongy banget, jadi terlalu tinggi lalu ringan. Nah, kita nggak dapat yang tadi agak padat lembab gitu ya. Nah, di sini kita sekitar 60 atau 70% saja. Nah, 60% ini maksudnya dia nggak sampai soft peak ya, dia masih encer, masih kalau diangkat itu dia masih ngalir ya. Nah, cukup ya, segini aja nih tuh, dia ngalir, sedikit kental tapi ngalir tuh ya, jangan sampai kaku. Oke, tepung. Ini tepung protein sedang ya saya pakainya.
kemudian susu bubuk, lalu Elmer coklat bubuk yang kandungan lemak coklatnya itu di 20-24%, biar lebih nyoklat. Wah, ini enak banget ya. Kemudian saya masukkan vanilla pasta, lebih wangi. Terus ayak deh ya, biar nggak ada gumpalan-gumpalan. Nah, setelah tepungnya masuk, kita masukkan deh tadi yang coklat coklat, margarin, dan susu cairnya. Oke, terus kita mixer kembali sampai tercampur rata. Kecepatan pelan aja ya, rendah ya. Nanti adonannya itu dia cair kental. Pakai SB dan nggak pakai. Kalau nggak pakai berarti kita harus benar-benar memperhatikan telurnya benar-benar fresh ya. Karena sebenarnya emulsi juga ada di telurnya sendiri ya. Jadi kalau kenapa sekarang itu ada tambahan pangan, sebenarnya ini tambahan pangan ya. SP ini dibuat, emang dirancang untuk membantu proses aerasi atau pengembangan pas kita ngadon ya. Karena kesini-sini kan kualitas telur itu mulai aneh-aneh ya. Ada yang fresh, ada yang baru bertelur tapi nggak fresh. Mungkin ada pengaruh dari proses peternakannya atau konsumsi si ternaknya, gitu-gitulah ya. Nah, itu mempengaruhi, beda dengan telur-telur yang zaman dulu gitu ya, yang benar-benar bagus kualitasnya. Nah, perbedaannya nanti paling di tingkat kelembutannya ya. Kalau misalnya tanpa SP, mau nggak mau, kalau kita tujuannya bolunya ini benar-benar lembut, kita menggunakan kuning telur yang banyak. Makanya yang resep-resep premium itu biasanya mereka menggunakan kuning telur dan banyak gitu ya. Nah, kalau sudah menggunakan SP itu bisa berkurang ya, misalnya hanya dengan 5 butir telur, 3 butir telur, 2 butir telur utuh saja kita bisa menghasilkan bolu yang lembut gitu ya, dengan dosisnya juga sedikit, dari cuman 10 gram, 5 gram sampai 20 gram gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Terus tidak peduli mau telurnya fresh atau tidak, kecuali satu, sudah busuk gitu ya. Ya, nggak bisa dipakai. ya kalau selama telur itu kalau kita pakai SP masih aman ya. Apalagi pakai SP Maxi 68 itu pasti aman ya. Ini aku pakai ini berapa sih? Loyang 18. Ini saya pakai loyang 18 cm. Nanti kalau misalnya Elmer Lovers punyanya yang pendek lebih bagus ya. Ini aku adanya di sini yang tinggi-tinggi ya. Biar lebih cepat matang juga prosesnya, aku bagi 3 aja adonannya biar lebih rata. Kita timbang ya. Kita timbang adonannya per loyangnya biar lebih rata nanti. Kurang lebih ini di 350-an. Ini kita panggang, saya udah setting di 170 derajat api oven atas bawah.
kurang lebih 30 menit ya, 30 menit bisa 35, nanti disesuaikan dengan oven teman-teman ya di rumah. Ini semua varian kompon ini fungsinya sama ya, bisa untuk campuran brownies, bisa untuk hiasan-hiasan gitu ya, garnish namanya, bisa untuk coklat ganas, bisa untuk coatingan, siraman, bisa macam-macam ya. Biar lebih jelas nanti banyak sekali kita sudah upload ya di medsosnya kita, kompon itu untuk apa aja sih, bisa dipakai untuk apa aja, nah itu lebih detail. Kita butuh untuk di resep ini bolunya itu agak padat ya, bukan padat banget. Kalau padat banget dia tekniknya butter cake, yang butter dikocok itu jatuhnya nanti pound cake ya, pound yang basah, berat, kaku gitu ya. Nah kalau yang ini di tengah-tengah, dia sedikit padat tapi ringan. Nah ringan. Kalau misalnya kita mixer tadi terlalu kaku, sampai soft peak ya, udah kental berjejak, lalu bisa sampai hard peak, ngembang banget. Jadinya kayak bolu coklat, itu terlalu ringan. Karena kenapa? Tujuannya apa? Karena di sini kita menggunakan ganas, coklat ganas yang tidak di mix, yang versi Inggris lah ya, English cream namanya. Jadi kalau versi Inggris itu coklat ganas dikocok sampai ringan. Nah kalau yang ini tidak menggunakan itu. Nah coklat ganas itu berat. Kalau kita pakai bolu yang sangat ringan, nanti agak susah pas kita poles-poles ya. Oke, Chef. Apakah baking soda atau baking powder bikin kering ke adonan cake-nya nanti? Bikin kering enggak. Kalau banyak pahit, ada getir pahit. Jadi penggunaannya itu tergantung kebutuhan kita ya. Makanya saya jelasin tadi, baking powder dan baking soda tujuan akhirnya ngembang. Nah perbedaannya, kalau baking powder dia ngembangin aja, hampir mirip dengan SP, tapi dia tidak mengandung emulsifier yang bisa melembabkan adonan. Dia hanya mengembangkan saja. Betul, bisa kemungkinan kering, apalagi kalau proses kita mixer itu dia terlalu kaku adonannya. Pasti pori-porinya besar, kena udara langsung kering. Nah, kalau baking soda, ketika kita bikin resep yang membutuhkan pori, misal kayak apa tuh, sarang semut apalah itu yang kemarin, bikambon, seperti itu, bikambon, sarang semut, itu kan butuh pori ya, martabak, nah itu juga pakai. Nah, ya, maksudnya coklatnya dilelehin dulu dan krimnya dihangatkan, baru nanti kemudian digabung. Nah itu pertama. Terus yang kedua, ada yang fresh creamnya ya, fresh creamnya dipanasin, lalu dituang ke coklat, baru diaduk-aduk sampai lumer. Ya. Nah, kalau saya lebih senang yang kedua, yang pertama tadi. Coklatnya dilelehin, ini dihangatkan. Jadi saya waktu mixingnya itu lebih cepat. Terus apalagi kalau coklat ganasnya kita peruntukkan untuk siraman. Jadi nggak banyak gelembung udara, bubble-nya nggak terlalu banyak karena kita kelamaan ngaduk. Gitu. Terus kalau yang kedua tadi, yang ini dihangatkan, dipanaskan, lalu disiram ke coklat, biasanya kadang emulsi yang ada di krimnya itu rusak, terlalu panas, terus kemudian pas kita tuang, itu nggak cukup sanggup melelehkan semua coklat. Jadi masih ada berindil-berindilan gitu ya, apalagi yang tidak terlalu sabar untuk ngaduk, itu banyak pekerjaan lain, itu kan ngambat. Jadi aku lebih pilih yang pertama, sama-sama yang aku lelehin, yang coklat sudah meleleh, ini sudah hangat, aku masukkan, gabungnya lebih cepat. Nah ini ya, si coklat ganasnya sudah jadi nih seperti ini tuh.
Kalau dengan suhu yang pas itu dia jadi bagus ya. Shiny, mengkilap. Ya. Nah, ini tadi saya udah buat tuh. Dia masih sedikit ringan, padat. Wih, aroma coklat ya. Nah, porinya rapi ya. Nah, untuk yang devil ini kita tinggal langsung poles dengan coklat ganas. Ini ya. Nanti kita potong lah ya. Biar tahu. Nah, ini kita tinggal poles deh. Gimana nggak nyoklat banget nih tuh. Nah, ini kita poles deh. Tebel yo. Mantap. Nah, nanti kalau teman-teman lebih kreatif lagi, tengahnya mungkin bisa ditambahin apa gitu ya. Terus tumpuk lagi. Terus nanti pas polesnya itu ya, misalnya geser-geser atau gimana gitu agak kesulitan, teman-teman dipoles dulu seperti ini, baru masukin ke kulkas aja dulu sebentar. Biar lebih kokoh, baru nanti dilanjut poles lagi. Kasih dia coklat yang cair tadi ya. Siapa tadi yang itu? Nah, ini buat atas ya. Biar lebih shiny, kilat. Oke, nah ini hasilnya. Nanti teman-teman jangan lupa untuk di rebake di rumah ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan di share ke teman-temannya agar channel ini semakin berkembang buat menginspirasi semua bakers-bakers di rumah ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar Elmer Lovers menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita. Oke, Elmer Inspiring Innovation. Bye.